Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Kali ini Lentera CPNS akan membahas tentang pendalaman Pancasila. Teman-teman bisa menyimak 5 soal ini dan coba teman-teman menjawab sebelum saya melakukan pembahasan. Jadi supaya pembahasan saya dan penjawaban teman-teman itu kira-kira sinkron atau tidak. Oke, nomor 1 yaitu fungsi etis dan filosofis yang termuat dari Pancasila, yaitu kita tahu ya teman-teman ya, ada 3 fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu yuridis. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah sosiologis. Yang ketiga adalah fungsi etis filosofis. Jadi yang yuridis ini yaitu ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini berarti adanya di C. Yang C ini adalah yuridis, fungsi yuridis. Kemudian sosiologis. Dari katanya aja sudah ketahuan nih, sosiologis. Sosial, berarti kan bermasyarakat atau bekerja sama dengan orang lain. Berarti dilihat dari pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Berarti yang B itu adalah sosiologis. Kemudian yang etis yang mana? Yaitu yang fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi, lebih kepada pribadi, kemudian melakukan bagaimana tindakan kita terhadap orang lain. Ini termasuk ke dalam fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi atau fungsi etis dan filosofis. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2. Tujuan bangsa Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan bangsa Indonesia ini soal-soalnya sudah pernah dibahas oleh beberapa akun YouTube lainnya. Karena soal ini adalah soal langganan biasanya keluar. Pasti teman-teman tahu ya. Dan saking seringnya itu teman-teman pasti hafal dari tujuan bangsa Indonesia ini. Adanya di alinea keberapa? Alinea keempat. Yang bunyinya adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi adanya di alinea keempat. Ini sering keluar. Jadi teman-teman harus hafalkan nih. Oke. Kemudian nomor 3. Pokok-pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, salah satunya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan. Pokok pikiran ini terdapat pada Pancasila sila keberapa? Teman-teman, kalau misalkan mendapati soal yang panjang seperti ini, teman-teman langkah pertamanya adalah lihat dulu soalnya itu apa, yang ditanyain itu apa. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini. Jadi dia mintanya adalah silanya keberapa. Kalau misalkan teman-teman dari pertama itu yang tadi saya bacakan pokok-pokok pikiran itu nanti akan balik lagi ke pertama. Jadi kalau kita misalkan runtut dari awal, dari pokok-pokok pikiran dibaca terus baru sampai terakhir, itu biasanya tuh lupa apa yang ditanyakan, apa yang harus dijawab. Jadi teman-teman saya katakan triknya adalah lihat dulu langsung paling terakhirnya. Di soal ini mintanya apa? Ya, berarti kan mintanya kan Pancasila sila keberapa? Berarti silanya keberapa nih? Nih, kalau kita lihat dari semua soal ini, kalimat-kalimat ini yang merujuk adalah tentang berdasarkan persatuan. Pancasila yang merupakan sila persatuan adalah yang ada persatuannya, bunyi silanya apa? Sila ketiga. Oke? Paham ya? Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada clue-nya. Sudah ada. Jadi teman-teman bisa baca langsung ke soal ini, baru teman-teman baca ke atas. Supaya mengirit waktu, supaya nggak bulak-balik aja baca soalnya. Langsung soal nomor 4. Selanjutnya, kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sebagaimana ditegaskan dalam nomor 4 dan nomor 5, ini saling berkaitan.
Soalnya nomor 4 itu banyak yang salah, dan yang 5 pun banyak yang ketukar dengan yang soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini, teman-teman kebanyakan pasti jawabannya adalah A. Karena kan sebagai Pancasila itu sangat berkaitan dengan ketetapan MPR nomor 2. Tapi biasanya teman-teman nggak akan hafal nih, kayak ini nih. Bukan nggak akan hafal sih, biasanya lupa. 1978 dan 1998. Ya, jadi perbedaannya adalah 1978 itu sudah tidak berlaku dan digantikan oleh 1998. Ya, tapi kalau soal nomor 4, ini kan Pancasila selain dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau misalkan bunyinya adalah sumber hukum negara, berarti dia termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Oke. Kalau ketetapan MPR ini kan bunyinya kan beda. Ya, itu kan pengamalan ya. Nah, kemudian Undang-Undang Pasal 21 ini kan bunyinya bukan tentang Pancasila, tapi ini bunyinya tentang DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Yang tentang DPR. Oke. Jadi jangan ketukar. Yang nomor 5-nya baru. Kedudukan hukum Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan PPKI dan dipertegas lagi oleh TAP MPR tahun 1998. Maka jawabannya adalah A. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai ketukar dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan TAP MPR-nya. Oke. Teman-teman baca lagi, diskusikan lagi. Ketika ada jawaban yang menurut teman-teman salah, silakan ditulis di komentar. Boleh didiskusikan dengan kami. Atau teman-teman ada soal yang tidak paham, silakan DM atau WhatsApp admin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.